Halo semuanya para penonton YouTube dimanapun kalian berada, bertemu dengan saya Huruf 5. Gimana? Rebahannya masih gitu-gitu aja? Main YouTube dong kayak saya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film psikopetan lah. Tapi ini agak kurang brutal gitu, gak kayak film yang saya bahas pas sebelumnya. Tapi kali ini saya akan merangkum film yaitu The Woman in the Window yang dirilis tahun 2021 ini. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan setelah Anda apapun itu. Tapi saya merekomendasikan minumannya ale-ale, makanannya gedang kulub. Dan inilah The Woman in the Window. Motor baru aja mulai. I'm agoraphobic. Diawali kisah memperlihatkan dengan seorang wanita parubaya yang hidup seorang diri di sebuah apartemen. Ia bernama Anna Fogg. Ini orangnya. Anna sendiri bekerja sebagai psikolog anak dan Anna juga seseorang yang pengidap penyakit agorafobia. Yang dimana anak ini selalu berada di dalam rumah, dan di rumah ia juga sering berbicara dengan suaminya lewat telepon yang bernama Ed. Perlu kita ketahui Anna dan suaminya sudah berpisah dan memiliki anak yang bernama Olivia, tapi anaknya lebih memilih untuk ikut dengan ayahnya. Perlu saya jelasin sedikit di sini soal penyakit anak yang dideritanya, yaitu agorafobia. Agorafobia sendiri adalah seseorang yang pengidap penyakit seperti rasa takut atau cemas berlebihan atau tempat situasi yang membuat penderitanya merasa panik, malu, tidak berdaya, dan serasa ia terperangkap di tempat lingkungan yang ia rasa tidak nyaman. Contohnya seperti berada di ruang terbuka, tempat parkir, taman, di ruang tertutup bioskop, atau juga berada di luar rumah sendirian. Penyebab agorafobia itu sendiri pada umumnya timbul saat seseorang pernah mengalami lebih dari satu kali serangan panik pada suatu tempat atau kondisi tertentu. Hal ini menyebabkan penderita agorafobia takut dan menghindar tempat atau kondisi tersebut. Begitu kira-kira. Lanjut, di hari seterusnya anak dari jendela sedikit ingin tahu atau kepo lah dengan keluarganya Russell yang baru saja pindahan di seberang jalan. Kata Dokter Landy itu adalah hal baik untuknya karena keinginan tahunya itu adalah sebuah tanda depresi anak mulai membaik. Curiosity is evidence of a decreased depression pattern. Ana juga bilang meminum obat agorafobianya dan memberitahu bahwa ia pernah berencana untuk bunuh diri. Lalu Ana juga lupa bahwa ia salah dalam meminum obatnya dengan alkohol. Pas malamnya rumah Ana kedatangan tamu yang bernama Eden. Ini si cengkloknya. Kedatangan Eden sendiri ialah memberikan sebuah hadiah karena sebelumnya Ibu Eden telah menyuruh Eden memberikan kepada Ana. Across the street. Yes. Mereka berdua pun berbincang-bincang dan mengobrol tentang kesehariannya dan menanyakan apa pekerjaannya. Ana menjawab, ia adalah seorang psikolog anak. Pas Eden menanyakan banyak sekali kaset film dan Eden pun meminta untuk meminjamnya. Pas di hari Selasa, tepatnya paginya, Ana didatangi David, ini orangnya, yang dimana David sendiri adalah penyewa rumah dari si Ana ini. Have a nice time. Sure. Happy Halloween. Di malam harinya yang dimana ini adalah hari Halloween, tak diduga rumah Ana didatangi banyak sekali anak-anak. Mungkin mereka mengira rumah Ana sama sekali tidak berpenghuni. Maka dari itu anak-anak tersebut melemparinya dengan endok dan Ana pun langsung blank begitu saja. Pas sadarnya Ana dibantu dengan seorang wanita yang bernama Jane Russell, ibu dari si Eden tadi. Ini orangnya. Mereka berdua pun mengobrol tentang penyakitnya si anak ini dan menanyakan kegiatan kesehariannya apa saja yang ia lakukan. Setelah berbincang-bincang seperti ibu arisan pada umumnya dan cukup lama mengobrol, Jane pun langsung pamit dan langsung pulang begitu saja. Tak begitu lama datang suaminya Jane tadi dan menanyakan apakah ada keluarganya ia yang datang kemari. Ana pun menjawab hanya ia seorang diri di rumah ini. Namun Ana memberitahu untuk mengucapkan terima kasih kepada istrinya karena telah memberikan lilin yang diantar oleh Eden.
Keesokan harinya Ana merasa rumahnya dimasuki oleh orang. Dengan kecemasan penyakit miliknya, Ana memberanikan diri untuk turun ke bawah sambil menelpon polisi. Dan ternyata Hey, it's me, it's David. Ternyata itu hanya David yang ingin meminjam barang, yaitu pemotong kardus, karena rumah seberang jalan kemungkinan membutuhkan bantuan kepada David ini. Ketika Ana sedang anteng mandi sambil nonton video, tiba-tiba Ana mendengar suatu jeritan dari arah rumah Eden. Ana pun langsung menelepon Eden dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun jawaban dari Eden bahwa rumahnya tidak terjadi apa-apa. Untuk memastikan lebih jelas, Ana memantau dengan sebuah kamera yang ia milikinya. Eden pun datang dan memberitahu bahwa rumahnya sedang baik-baik saja. Dan Ana pun meminta untuk menyimpan nomor miliknya untuk berjaga-jaga. Pas malamnya, Ana yang sedang mabuk melihat di rumah Russell melihat Jen sedang ada kejadian aneh yang menusuk Jen dengan pisau. Tapi anehnya yang menusuk tidak begitu terlihat, seakan-akan Jen mental tanpa ada pelaku sedikit pun. Lalu kenapa sampai bisa melayang gitu? Entahlah, cuma sutradara film yang tahu. Ana pun langsung lari dan menelepon polisi, namun sayangnya telepon rumah tidak ada sambungan. Nggak tahu saya juga gimana. Lalu Ana pun mencari ponselnya yang lupa ia simpan pada saat itu. Setelah kesana kemari, akhirnya ponselnya pun ditemukan di bawah kasur miliknya. Bebeleduk sih. Dengan dirinya yang begitu takut dan cemas dicampur aduk, Ana pun lagi-lagi memberanikan diri untuk menyelamatkan Jen. Pas akan sampai di depan rumah Jen, tak diduga mobil datang dari arah kanan dan menabraknya begitu saja. Setelah sadar, Ana terbangun dengan dua orang detektif, yang dimana satu dari detektif menanyakan bahwa Ana disangka telah membuat panggilan palsu. Alistair pun datang dan memberitahu bahwa istri dan anaknya sedang baik-baik saja. Sebagai bukti, Jane Russell pun datang. Entah gimana ya, saya juga sedikit bingung pas nontonnya. Tapi di sini saya lebih bingung lagi ketika anak menanyakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan istrinya. Tapi si Eden ini mengatakan bahwa ibu dia tidak pernah bertemu dengan si anak ini. Nah lo, lalu apakah hanya halusinasi saja si anak ini? Cukup membingungkan. Ana pun tak percaya begitu saja, sampai-sampai Ana ingin membuktikan bahwa apa yang ia alami memang benar adanya. Lalu Ana pun mencari tahu di internet tentang semuanya Jane Russell. Sampai di mana Ana menemukan Alistair Russell yang ternyata ia sendiri memiliki asisten yang bernama Pamela Nadine yang sudah meninggal. Diduga Pamela Nadine meninggal karena jatuh dari teras miliknya. Ana pun lalu memantau rumah Russell kembali, namun aslinya diketahui oleh si Jane kopian ini dan untuk tidak mengawasi dirinya dan keluarganya. Di hari berikutnya, di hari Sabtu, yang dimana Ana sedang mencari kucingnya Pans. Ya, kucingnya namanya Pans kalau kalian pengen tahu. Namun Pans tidak diketemukan. Sesampainya di kamar David, Pans sedang ada di kamar kasur. Maksudnya di bawah kasur, dan di sini Ana melihat anting pas berbincang dengan Jane Russell pas pertama kali ia bertemu dan berbincang-bincang waktu itu. Tak disengaja Ana melihat Eden sedang ingin keluar rumah dan menanyakan apa yang sedang terjadi dan kemana ibunya. Tapi pas akan masuk dan ingin mengatakan sesuatu ke Ana, tapi tiba-tiba ya, tak diduga ayahnya Eden datang dan langsung menamparnya, dan Alistair juga memberitahu untuk tidak ada hubungan dengan si Eden kian. Saat sedang iseng-isengnya bermain laptop, Ana dikirimi email fotonya yang sedang tidur. Ia pun memberitahu langsung ke dua detektif tadi, namun dua detektif tersebut sama sekali tidak mempercayainya begitu saja. Dan tak lama datanglah Alistair yang memberitahu bahwa kantor meneleponnya dan ia dipecat. Lalu ia juga memberitahu bahwa Ana ini tukang mata-mata di rumahnya. Alistair juga bicara bahwa selama ini Ana sedang berhayal dan gila.
Namun benar saja sebenarnya Ana sedang berhayal itu semua, bahwa Ana menganggap suami dan anaknya masih hidup, padahal kenyataannya suami dan anaknya sudah meninggal waktu kecelakaan mobil. Kejadian ceritanya seperti ini, Ana dan suami sedang ngobrol-ngobrol gitu di mobil, namun terjadilah sedikit bertengkar. Tak diduga kejadian tersebut membuat suami dan anak semata wayangnya masuk ke jurang dan tewas di tempat. Motor. Anna! Jadi Ana selama ini sedang berkhayal, atau jelasnya sedang berbicara imajinasi dengan suaminya. Lalu Ana membuat rencana baru untuk bunuh diri dan membuat video dirinya bahwa jika dia sudah tiada dengan videonya itu, tidak untuk menyalahkan David. That David Winters has absolutely. Ketika Ana sedang iseng-iseng melihat ponselnya, tak diduga Ana melihat foto yang ia ambil pas bersama Jane Russell, dan di balik pantulan gelas tersebut ada sebuah wajah Jane Russell. Ana pun langsung menunjukkan fotonya kepada David, dan ternyata David ini pernah menginap satu malam dengan wanita yang difoto tadi. Tapi kata David, wanita itu bernama Katie. Oh, jadi anting yang ditemukan di kamar David itu ternyata anting Katie ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Perlu saya jelasin sedikit di sini, ternyata Katie adalah memang ibu kandung si Eden. Katie kabur dari Alistair pas mengandung si Eden ini saat Katie mengandung 8 bulan. Dan Katie ditemukan oleh Alistair pada 2 tahun yang lalu di rumah tempat sabu-sabu gitu. Lalu Katie pun dipenjara. Setelah ia keluar, Katie pun kemungkinan rindu dengan anaknya dan memutuskan untuk menjenguk Eden ke rumah Alistair. Setelah berbincang-bincang keinginan Ana untuk pergi ke polisi, namun David menolak begitu saja. Tapi tiba-tiba ya, ternyata ada si bebeleduk Eden. Entah apa yang ia lakukan di rumah anak, tapi si Eden ini sudah menusuk David. Dan ternyata alasan Eden menusuk David karena balas dendam, karena David ada hubungan dengan ibunya. Seperti yang barusan saya ceritakan, David pernah bermalaman. Karena itu Eden memutuskan untuk balas dendam. Don't scream, Anna! Lebih kita tahu lagi, ternyata Eden ini sudah membunuh ibunya dia sendiri, dan dia juga mengatakan dia secara diam-diam tinggal di rumah Ana selama 1 minggu. Dan sebenarnya yang mengirim foto Ana lewat email ternyata ulahnya si Eden secengklokian. Eden ini ternyata bukan hanya membunuh ibunya atau David, melainkan ia pernah membunuh asisten sebelumnya dan berencana untuk membunuh anak selanjutnya. Sejak keluarganya pindah ke seberang jalan maksudnya. Dan ternyata saya lebih kagetnya lagi, ternyata yang Ana lihat di internet pas itu diduga asistennya tewas karena jatuh dari terasnya. Namun kenyataannya asistennya tewas karena dibunuh oleh si Eden ini. Wow. Eden juga mengatakan bahwa ia menantikan videonya yang ia buat pas lagi itu dan menunggu untuk kematian dirinya. I just want to watch you go. I want to breathe that air. Ana pun langsung lari, tapi setelah akan turun ke tangga tak diduga Ana terjatuh karena darah bercucuran si David ini. Ana pun kepegang kakinya, namun Ana langsung menyepak si bebeleduk Eden Kien. Mampus ya, mampus. Ana pun terus lari ke atas hingga suatu dimana terjadi perkelahian yang cukup brutal, tapi tak disangka Ana tak begitu menyerah, dan dimana ada sebuah penutup atap gitu, dan si beleduk Eden pun jatuh begitu saja. Mamam sia mamam. Singkat cerita, Ana pun terbangun di rumah sakit dan ditemani juga dengan detektif tadi, dan mengatakan dia minta maaf karena tidak percaya dengannya. Dan ternyata benar apa yang ia alami itu memang benar-benar nyata, bukan halusinasi, bukan. Dan benar saja Jane Russell yang asli mengakuinya bahwa anaknya adalah seorang psikopat pembunuh berantai. Dan detektif mengatakan jasad Katie sudah ditemukan di Fort Lee.
Dan detektif tersebut mengatakan untuk menghapus tentang rencana videonya yang ingin ia bunuh diri, dan itu untuk menghindari rasa malu untuk diri ke depannya nanti. Setelah 9 bulan kemudian, Anna yang begitu ingin pindah dari rumahnya, Anna begitu berpamitan terlebih dahulu sebelum ia pergi dari rumahnya. Tamat ending yang sangat-sangat melirikkan. Secara keseluruhan filmnya cukup menegangkan pas saya nontonnya. Pas adegan tahu si Eden ini ternyata pembunuh berantai, dan tengahnya sedikit membuat saya begitu jadi pusing. Tapi nggak apa-apa. Pesan untuk film ini dari saya, jangan pernah kepo dengan tetangga sebelah kalau nggak mau kejadiannya kayak di film ini. Karena semua itu akan mengakui bahwa untuk memiliki tetangga yang baik adalah kita juga harus menjadi tetangga yang baik, ramah, dan saling berbagi makanan. Kan itu juga sunnah. Wow. Mending pantengin channel Huruf 5 untuk berkembang ke depan. Atuh. Subrek dong. Ayo subrek dong, subrek. Dari saya Huruf 5 izin menutup videonya untuk merangkum video lainnya, dan cecengklok bulu badak.